Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama walaupun masih melalui sistem daring. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema yang pertama kita, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sebelum anak-anak menyimak video ini, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya, atau mungkin charger HP, atau headset, biar lebih nyaman dalam belajarnya. Nanti sekiranya ada hal-hal yang penting, silakan bisa dicatat. Baik, dalam materi kita kali ini ada dua subbab, yaitu yang pertama kompetisi dalam kebaikan dan yang kedua adalah etos kerja. Nah, untuk penjelasannya akan dibagi menjadi dua part. Yang pertama akan kita jelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemarin anak-anak sudah mendapatkan tugas. Yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan yang kedua mencari hukum tajwidnya. Nampaknya bacaan anak-anak sudah banyak yang lancar, dan untuk pencarian hukum tajwid juga lumayan sudah banyak yang menguasai. Oke, untuk mempersingkat waktu karena beberapa dari teman kalian ada yang meminta penjelasan melalui YouTube, maka di sini akan saya jelaskan secara singkat. Jadi untuk pembacaan Al-Maidah ayat 48 beserta artinya, tentunya anak-anak kemarin sudah memahaminya. Kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul, kemudian tafsirnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Oke, di sini sebelumnya kita tahu bahwasanya hidup adalah proses kompetisi, di mana seseorang bisa sukses di dunia sekaligus di akhirat. Namun, sebagian dari kita terlena dengan kompetisi yang bersifat duniawi saja. Misalnya, dalam kehidupan remaja, banyak yang berkompetisi untuk hal-hal yang bersifat material. Contohnya, anak-anak berlomba-lomba untuk memiliki HP yang paling bagus, berlomba-lomba untuk memiliki pakaian yang paling bagus atau kendaraan yang paling bagus. Nah, hal-hal yang demikian itu sebenarnya tidak terlalu penting, tidak terlalu mendatangkan manfaat karena berlomba-lombanya itu bersifat duniawi. Kita boleh memiliki materi-materi tersebut, tapi hal-hal itu tidak perlu diperlombakan karena lebih banyak mana madorotnya sama manfaatnya. Tentunya anak-anak bisa mempertimbangkan itu sendiri. Maka dari itu, kompetisi yang dianjurkan oleh Islam adalah kompetisi dalam kebaikan atau dikenal dengan fastabiqul khairat. Kita termotivasi untuk melakukan hal baik sebagaimana yang dilakukan orang lain, atau sebaliknya, kita bisa memotivasi orang lain untuk melaksanakan hal baik. Jadi ketika kita saling tertarik, orang lain tertarik dengan kebaikan yang kita lakukan, kita pun sebaliknya, maka akan terjadi yang namanya fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya, kalian sering melihat teman kalian rajin sholat jamaah. Kalian tidak mau kalah. Kalian juga pengen lebih rajin dari teman kalian. Atau mungkin kalian rajin melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. Nah, teman sebangkumu sering melihat kamu melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis dan dia termotivasi untuk melaksanakan puasa sunnah juga. Itulah yang dimaksud dalam kompetisi
dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Masih banyak contoh yang lainnya terkait dengan fastabiqul khairat ini. Baik, setelah kita mengetahui sedikit materi tentang kompetisi, kira-kira apa bentuk fastabiqul khairat yang bisa dilakukan pada masa pandemi seperti ini? Iya, salah satunya adalah berlomba-lomba menemukan formula yang tepat sebagai upaya penyembuhan virus COVID-19 dengan berbagai macam variannya yang hadir saat ini. Nah, tentunya anak-anak bisa mengidentifikasi kira-kira hal apa saja yang telah kalian lakukan sebagai bentuk kompetisi dalam hal kebaikan. Anak-anak bisa menuliskan contohnya pada kolom komentar. Mungkin itu sedikit pengantar tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita lanjut pada asbabun nuzul. Nah, ada yang tahu sebelumnya apa yang dimaksud asbabun nuzul? Ya, betul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Jadi dalam Al-Quran, setiap ayat yang turun itu ada sebab yang melatar belakanginya. Ada sebuah peristiwa. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat Al-Maidah ayat 48 ini turun saat Nabi Muhammad sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah. Jadi ahli kitab ini adalah orang-orang yang taat kepada agama mereka. Mereka bukan orang Islam, tetapi mereka taat terhadap agamanya. Maka mereka dinamakan ahli kitab. Jadi seorang ahli kitab ini meminta keputusan kepada Rasulullah atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Jadi, atas pertanyaan ahli kitab tersebut, tidak pada dua pilihan ini, ya, memutuskan persoalan atau mencari solusi di dalam kitab mereka. Petunjuk Allah apa? Petunjuk Allah, Nabi Muhammad diberikan petunjuk untuk menyelesaikan persoalan ahli kitab tersebut dengan merujuk pada Al-Quran. Sudah cukup jelas untuk asbabun nuzul? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menelaah tafsir Al-Maidah ayat 48. Ini menurut versi tafsir Al-Misbah, karya Profesor Quraish Shihab. Nah, di sini ada 7 poin. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam hal ini, Al-Quran adalah Al-Muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu, karena Al-Quran menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Yang keempat,
Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka dari itu, ketika kita mengalami sebuah masalah atau menghadapi sebuah problem, kita harus memutuskan masalah tersebut berdasarkan Al-Quran. Karena apa? Posisinya Al-Quran dalam sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan juga yang utama. Kalau tidak ditemui dalam Al-Quran, baru kita bisa merujuk pada Al-Hadis. Karena Al-Hadis itu sifatnya menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran atau memperkuat pernyataan dalam Al-Quran. Kalau tidak ditemui dalam Al-Hadis, bagaimana? Kita merujuk pada sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Nah, syaratnya ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita lanjutkan pada poin yang kelima. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Lalu dilanjutkan, Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Jadi dulu zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, itu kan mereka punya kitab masing-masing. Nah, dalam kitabnya itu tentunya juga diajarkan syariat atau aturan-aturan dalam beragama. Tetapi setelah Islam hadir sebagai agama yang final, sebagai agama penyempurna, maka syariat-syariat para nabi terdahulu itu dibatalkan dan dikonfirmasi kebenarannya dengan Al-Quran. Yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Ya. Mungkin ini tafsir dari Al-Maidah ayat 48 dalam versi tafsir Al-Misbah. Selanjutnya, dasar hukum yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Kemarin anak-anak juga sudah membacanya, sudah mencari hukum tajwidnya. Kita langsung saja ke sedikit pembahasannya. Jadi ayat ini secara tegas memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendapat balasan dari Allah. Sebagaimana kita tahu dalam Quran surat Ar-Rahman ada ayat yang berbunyi hal jazaul ihsani illal ihsan. Tiada balasan kepada kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Kenapa kok kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena kita tidak pernah tahu akan umur kita. Seberapa lama kita hidup di dunia. Karena sejatinya kehidupan dunia adalah kehidupan untuk mencari bekal kehidupan di akhirat. Baik, selanjutnya menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Anak-anak bisa melaksanakan 6M. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Dan yang keenam adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi. Hikmah yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan, anak-anak bisa membaca sendiri. Saya kira cukup jelas, karena untuk mempersingkat waktu mungkin cukup sekian apa yang dapat disampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.